Bayangkan ini, kamu lagi jaga shift malam, sendirian di gedung besar yang sunyi. Di layar CCTV, kamu melihat dengan sangat jelas ada seorang perempuan sedang duduk di kursi meja bosmu. Tapi, pas kamu lari ke lantai atas dan mengecek langsung ke ruangan itu, kosong. Nggak ada siapa-siapa. Pintu masih terkunci rapat dari luar. Pertanyaannya, kalau di ruangan itu benar-benar kosong, terus yang di layar CCTV itu, siapa? Atau apa? Coba kasih tahu aku di kolom komentar. Pernah nggak kalian atau teman kalian ngalamin kejadian gila kayak gini? Karena malam ini, aku mau cerita tentang sesuatu yang terekam dengan sangat jelas. Tapi sebenarnya nggak pernah ada di dunia nyata. Namanya Dimas. Dia ini tipikal anak rantau, tulen. Jauh-jauh datang dari kampung halamannya yang asri dan sepi, nekat mengadu nasib di kerasnya ibu kota, Jakarta. Kerjanya, satpam shift malam di sebuah gedung perkantoran tua di daerah pusat kota. Gedungnya lumayan elit kalau siang hari, penuh dengan pegawai kantoran berdasi dan wangi parfum mahal. Tapi kalau malam, hawanya beda. Sangat beda. Lorong-lorong yang siangnya berisik mendadak jadi kedap suara. Cahaya lampu neon yang redup bikin bayangan di dinding kelihatan lebih panjang dari aslinya. Dinginnya AC sentral yang menusuk tulang bikin bulu kuduk sering berdiri sendiri, walau nggak ada angin. Tapi Dimas ini orangnya logis banget. Terlalu logis malah. Boro-boro mikirin hantu atau penampakan, di kepalanya cuma ada satu hal, uang. Ibunya di kampung lagi sakit keras, butuh biaya berobat rutin yang nominalnya nggak sedikit. Makanya, dia rela ambil shift kalong, alias shift malam yang biasanya mati-matian dihindari sama satpam-satpam lain demi uang lembur tambahan. Setan nggak bisa bayar tagihan rumah sakit, Mas. Kalau pocong ngasih saya lembaran merah, baru saya peluk. Gitu, kata Dimas sambil ketawa. Tiap kali ada rekan kerjanya yang nakut-nakutin dia soal gedung itu. Baginya, kerja shift malam itu enak. Tinggal duduk, ngopi, dan mantengin layar. Di ruang security kecil berukuran 3 kali 3 meter itu, teman Dimas cuman satu. Deretan. Monitor CCTV yang menyala 24 jam non-stop. Total ada 16 layar yang menampilkan setiap sudut gedung. Tapi, dari 16 layar itu, ada satu layar yang entah kenapa selalu berhasil bikin mata Dimas tanpa sadar melirik ke sana. Monitor nomor 4. Layar ini menyorot lurus ke arah ruang rapat utama di lantai 7. Sebuah ruangan luas dengan meja kayu jati panjang yang kalau malam selalu gelap gulita. Sebelum Dimas mulai shift pertamanya sebulan yang lalu, ada satu pesan dari Pak Nono. Pak Nono ini satpam senior, umurnya udah mau 60 tahun dan tinggal nunggu masa pensiun. Suatu sore, Pak Nono pernah nepuk pundak Dimas. Wajah si bapak tua itu serius banget, pucat, nggak ada senyum sama sekali. Nggak kayak biasanya. Dim, dengerin bapak ya. Kamu anak baik. Bapak nggak mau kamu kenapa-kenapa. Suara Pak Nono pelan, agak serak, seolah takut ada yang dengar obrolan mereka. Dimas mengernyitkan dahi. Ada apa, Pak? Nanti, pas kamu jaga malam. Pak Nono menelan ludah, matanya melirik ke arah monitor nomor 4. Kalau jam di dinding udah nunjukin pukul 1:45 pagi, kamu jangan kaget kalau monitor nomor 4 itu tiba-tiba kresek-kresek. Gambarnya bakal goyang, bersemut kayak TV rusak. Dimas waktu itu cuman ngangguk-ngangguk santai, mikirnya paling kabel koksnya udah tua atau ada gangguan sinyal biasa. Maklum, gedung tua. Tapi ingat satu hal ini, Dim, lanjut Pak Nono. Kali ini cengkeraman tangannya di pundak Dimas mengerat. Matanya menatap tajam ke mata Dimas.
Serusak apapun layarnya, senyebelin apapun suara statisnya, jangan pernah sekalipun kamu ketuk layarnya buat benerin. Jangan disentuh kacanya. Biarin aja. Paham kamu? Dimas tertawa pelan, mencoba mencairkan suasana. Siap, Pak Nono. Paling kabelnya doang itu mah yang longgar. Besok saya laporin teknisi aja. Bagi Dimas, itu cuman mitos orang tua. Larangan konyol. Apa hubungannya ngetuk layar TV sama hal gaib? Lagian, layar CCTV ditepuk-tepuk biar sinyalnya bener itu kan kebiasaan orang Indonesia banget. Dimas cuma menganggap angin lalu peringatan itu. Sampai akhirnya, malam itu tiba. Jakarta sedang diguyur gerimis lebat. Suara rintik hujan yang menghantam jendela kaca, ruang security, bikin suasana gedung yang udah mati itu jadi makin senyap. Dimas duduk bersandar di kursi putarnya yang berderit. Ngantuk mulai menyerang matanya yang merah. Dia melirik jam dinding di atas pintu. Jarumnya menunjukkan pukul 01.30 pagi. Bikin kopi dululah biar melek. Kopi hitam kental, mantap nih. Gumamnya sendirian, memecah kesunyian ruangan. Dimas berdiri, berjalan gontai ke arah dispenser di sudut ruangan. Suara air panas yang mengalir ke gelas plastik berbaur dengan detak jam dinding yang, entah kenapa, malam ini terdengar jauh lebih keras dari biasanya. Tek, tek, tek. Sambil mengaduk kopi pelan-pelan, Dimas membalikkan badannya, menyandarkan punggung ke tembok, dan menghadap kembali ke arah deretan monitor. Semuanya normal. Lorong lantai 10 melompong. Parkiran basement sepi, cuman ada deretan mobil bos yang ditinggal nginap. Pantry lantai 3, gelap gulita. Tapi pandangannya seperti ditarik paksa ke satu titik. Monitor nomor 4, lantai 7. Jam digital berwarna merah di sudut kiri bawah layar monitor itu terus berjalan. 1 jam 44 menit 50 detik. 10 detik lagi menuju jam yang dibilang Pak Nono waktu itu. Dimas menyeruput kopinya perlahan. Matanya menyipit, menatap layar itu dengan senyum meremehkan. Mitos doang. Orang tua emang suka ngada-ngada, batinnya. 1:44:57. 1:44:58. 1:44:59. 1:45:00. Tepat saat angka 0 muncul di layar. Layar monitor nomor 4 berkedip keras. Kopi di mulut Dimas nyaris tersedak. Layar itu tiba-tiba dipenuhi semut hitam putih. Suara statis yang lumayan nyaring, mendesis seperti suara ular, keluar dari speaker kecil di bawah monitor. Beneran rusak ternyata, pantesan Pak Nono Parno, gumam Dimas. Dia masih berusaha berpikir logis. Ditaruhnya gelas kopi itu di atas meja dengan hati-hati. Namun, selang beberapa detik kemudian, suara statis itu mereda. Gambar yang bersemut perlahan-lahan mulai jernih kembali. Fokus kamera perlahan menyesuaikan diri dengan cahaya remang-remang di ruang rapat lantai 7. Dimas menghela napas lega. Tuh kan, bener lagi. Tapi, tunggu. Ada yang aneh. Dimas memajukan wajahnya nyaris menempel ke layar monitor, matanya melebar, alisnya bertaut. Jantungnya tiba-tiba berdetak satu tempo lebih cepat. Di sudut paling gelap di dalam ruang rapat itu, tepat di kursi paling ujung dari meja panjang, ada sesosok bayangan. Hitam. Agak blur, tapi sangat jelas bentuknya menyerupai manusia. Sosok itu sedang duduk diam, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tengkuk Dimas seketika terasa dingin, padahal dia tahu pasti dia sendiri yang merantai dan mengunci pintu ruang rapat itu dari luar jam 10 malam tadi. Nggak ada siapa-siapa di lantai 7. Dimas menelan ludah. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya, dan tepat saat Dimas mengira matanya hanya berhalusinasi, di layar monitor itu, bayangan hitam tersebut perlahan-lahan mulai mengangkat kepalanya, menghadap lurus,
tepat menembus lensa kamera CCTV, menatap Dimas. Pernah nggak sih kalian ngerasain suhu ruangan turun drastis secara tiba-tiba? Padahal remote aja nggak disentuh sama sekali. Itulah yang dirasakan Dimas malam itu di ruang security. Ruangan 3x3 meter itu mendadak sedingin lemari es. Napas Dimas sampai mengeluarkan sedikit uap putih tipis. Saking dinginnya, kopi panas yang baru dia seduh tadi, uapnya langsung hilang, seolah disedot oleh udara di sekitarnya. Tapi bukan cuma dinginnya yang aneh. Ada bau yang perlahan menyeruak masuk ke ruangan tertutup itu. Awalnya wangi. Wangi bunga melati yang sangat pekat, kayak wangi kembang rupa-rupa di kuburan baru. Lalu perlahan wangi itu bercampur dengan bau lain. Bau amis, bau karat besi yang basah, persis seperti bau darah yang sudah mengering. Dimas menutup hidungnya dengan punggung tangan. Matanya masih terpaku pada monitor nomor 4. CCTV horor kantor ini mulai bikin dia nggak nyaman. Sosok hitam yang menunduk tadi perlahan mulai terlihat lebih jelas saat mata Dimas mulai terbiasa dengan distorsi layar. Itu bukan sekadar bayangan. Itu adalah seseorang. Seorang perempuan. Dia memakai gaun panjang berwarna merah marun. Begitu gelap sampai hampir menyatu dengan bayangan di sekitarnya. Perempuan itu kini sudah berdiri dari kursi bos di ujung meja rapat. Posisinya membelakangi kamera CCTV. Rambutnya hitam legam, panjang menjuntai tak beraturan sampai ke pinggang. Dimas menelan ludah. Keras-keras, jantungnya berdebar kencang. Naluri manusianya berteriak menyuruhnya lari keluar dari gedung itu. Tapi logika Dimas, logika seorang anak rantau yang butuh uang, berusaha menekan rasa takut itu. Enggak mungkin setan, gumam Dimas. Mencoba mensugesti dirinya sendiri. Ini pasti ada orang dalam. Mbak-mbak marketing lantai 7 kan emang sering lembur. Pasti dia ketiduran di ruang rapat, terus kekunci dari luar pas gue patroli jam 10 tadi. Iya, itu masuk akal. Begitulah cara otak Dimas bekerja. Kalau dia membiarkan ada karyawan yang terkunci semalaman dan terjadi apa-apa, posisinya sebagai security bisa terancam. Dia bisa dipecat. Kalau dipecat, gimana dia bayar biaya rumah sakit ibunya di kampung? Misteri kantor kosong. Jakarta ini harus dia pecahkan dengan logika. Sambil merapal doa sebisanya dalam hati, Dimas meraih senter besar dari atas meja. Tangan kanannya menyambar HT, walkie-talkie yang terselip di ikat pinggang, sementara tangan kirinya mengambil rentengan kunci master gedung. Langkah kakinya terasa berat saat keluar dari ruang security. Lorong lantai dasar sepi bak kuburan. Dimas menekan tombol lift. Ting! Pintu lift terbuka. Kosong. Dimas masuk dan menekan angka 7. Sepanjang lift naik, perutnya terasa mual. Bau melati campur anyir tadi entah kenapa seolah mengikutinya masuk ke dalam kotak besi itu. Lift berdenting lagi. Lantai 7. Pintu terbuka, gelap gulita. Hanya ada sedikit cahaya dari lampu darurat di ujung lorong. Suasana shift malam di lantai ini benar-benar bikin bulu kuduk berdiri. Dimas menyalakan senternya. Cahaya putih menyorot membelah kegelapan, menyapu karpet tebal yang meredam suara langkah kakinya. Dia berjalan perlahan menuju ujung lorong, tepat ke arah ruang rapat utama. Sesampainya di depan pintu kaca buram ruangan itu, Dimas menghentikan langkah. Senter diarahkan ke gagang pintu. Rantai besi dan gembok besar masih melilit rapat di sana. Mengunci gagang pintu itu dari luar. Sama persis seperti saat dia menguncinya beberapa jam yang lalu. Nggak ada yang berubah. Kalau pintunya masih digembok dari luar, gimana caranya mbak-mbak itu ada di dalam? Batin Dimas. Tangannya mulai gemetar. Dengan tangan berkeringat dingin, Dimas memasukkan anak kunci ke dalam gembok. Klik. Rantai besi dia lepas perlahan agar tak menimbulkan suara berisik. Dia mendorong pintu kaca itu. Kriet. Ruangan itu pengap.
Bau debu langsung menusuk hidung. Dimas mengarahkan senternya ke seluruh penjuru ruangan. Meja jati panjang, kursi-kursi kulit yang tersusun rapi, papan tulis kaca, dan kursi bos di ujung sana. Kosong. Nggak ada siapa-siapa di sana. Nggak ada perempuan bergaun merah. Nggak ada siapapun. Dimas menghela napas panjang. Kakinya sedikit lemas karena lega. Huft. Bener kan? Oh, cuma pantulan cahaya dari luar gedung doang di lensa kamera. Atau emang CCTV-nya udah error? Dimas membalikkan badan, berniat keluar dan mengunci pintu itu lagi. Namun, baru satu langkah dia berjalan, kresek, kres. HT di pinggangnya tiba-tiba berbunyi. Suara statis yang memecah kesunyian lantai 7. Dimas buru-buru mengambil HT tersebut. Biasanya frekuensi HT ini hanya terhubung dengan HT milik Komandan Regu di pos depan, tapi pos depan sedang kosong karena satpam lain sedang cuti. Dimas menempelkan HT itu ke telinganya. "Halo, monitor, ini Dimas," ucapnya pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara kresek, kresek. Namun, beberapa detik kemudian, dari balik suara statis itu, terdengar sayup-sayup sebuah suara. Sangat pelan, sangat lirih. "Hik, hik, hik." Itu suara isak tangis. Suara perempuan yang sedang menangis sesenggukan. Suaranya terdengar sangat dekat, seolah perempuan itu sedang menangis tepat di depan HT yang ada di tangan Dimas. Mata Dimas terbelalak. Ruangan ini kosong, tapi suara tangisan itu nyata. Panik, Dimas langsung mematikan HT-nya. Dia berlari keluar dari ruang rapat, menarik pintu dengan kasar, mengunci gemboknya asal-asalan, dan berlari sekencang mungkin menuju lift. Dia memencet tombol lantai 1 berkali-kali dengan jari yang gemetar. Setibanya kembali di ruang security, Dimas membanting pintu dan menguncinya. Dia bersandar di pintu sambil terengah-engah. Keringat membasahi seragamnya. Cuman gangguan sinyal. Cuma sinyal radio nyasar. Dia terus bergumam, mensugesti dirinya sendiri. Dia berjalan gontai ke kursinya, menjatuhkan tubuhnya yang lemas. Matanya tanpa sadar kembali melirik ke atas, ke arah layar monitor nomor 4 yang menyorot ruang rapat lantai 7. Ruangan yang baru saja dia pastikan kosong melompong. Napas Dimas langsung tercekat di tenggorokan. Sosok perempuan bergaun merah itu masih ada di sana. Terekam jelas di layar CCTV. Tapi kali ini, dia tidak lagi membelakangi kamera. Perempuan itu sudah membalikkan badannya. Wajahnya tertutup rambut yang acak-acakan. Namun, dari balik, sela-sela rambut hitamnya yang menjuntai, Dimas bisa melihat dengan sangat jelas ke layar monitor. Bibir perempuan pucat itu menyeringai lebar. Sangat lebar, hingga nyaris mencapai telinga. Dan dia sedang menatap tajam, tepat ke arah Dimas melalui kamera. Dia tersenyum, menunggu Dimas. Pernahkah kalian berada di titik di mana rasa takut yang teramat sangat perlahan-lahan berubah menjadi keputusasaan? Kaki Dimas terpaku di lantai. Matanya tak bisa lepas dari layar monitor nomor 4. Senyum perempuan bergaun merah di layar itu, senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia normal, terasa seperti mengoyak kewarasan Dimas. Ruang security yang sempit itu tiba-tiba terasa seperti penjara. Udara seakan habis. Napas Dimas tersengal-sengal. "Gue mau lari." Satu kalimat itu terus berputar di kepalanya. Kakinya sudah beringsut mundur, tangannya sudah meraba kenop pintu ruang security. Dia tinggal putar kenopnya, lari ke parkiran, nyalakan motor, dan pergi sejauh mungkin dari gedung sialan ini. Persetan dengan shift malam, persetan dengan CCTV horor kantor ini. Tapi, saat kenop pintu itu sudah setengah terputar, gerakan tangannya terhenti. Di tengah kepanikan yang luar biasa, sekelebat bayangan tiba-tiba melintas di benaknya. Bayangan wajah ibunya. Ibunya yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit kampung.
dengan selang infus di tangan dan wajah pucat pasi. Dimas memejamkan mata kuat-kuat. Kepalanya disandarkan ke pintu. Air matanya tanpa sadar menetes. Kalau gue lari sekarang, gue pasti dipecat. Batinnya menjerit pedih. Kalau gue dipecat, siapa yang mau bayar tunggakan cuci darah ibu minggu depan? Siapa yang beli obatnya? Tuhan, aku takut. Tapi, aku lebih takut ibu kenapa-napa. Itu adalah monolog batin yang paling menyakitkan bagi seorang anak rantau. Ketakutan pada hantu harus mengalah pada ketakutan akan kemiskinan. Setan mungkin bisa membuat jantungnya copot malam ini, tapi tagihan rumah sakit bisa membunuh nyawa ibunya besok pagi. Dengan rahang mengeras dan napas yang masih gemetar, Dimas memaksa dirinya kembali duduk di kursi putar. Dia menunduk, tak berani menatap layar. Jam di dinding menunjukkan pukul 02.00 pagi. Tiba-tiba dari arah monitor nomor 4 terdengar suara aneh. Bukan lagi sekadar suara statis kresek-kresek. Kali ini suaranya lebih kasar. Trak, trak, trak. Suaranya mirip seperti kuku panjang yang diketuk-ketukkan ke permukaan kaca lensa kamera CCTV di lantai 7. Sangat ritmis, sangat mengganggu. Dimas mendongak perlahan. Layar nomor 4 itu kini berkedip-kedip liar. Gambar perempuan bergaun merah itu glitching, terdistorsi. Kadang wajahnya membesar menutupi seluruh layar, lalu mengecil lagi. Dan suara ketukan kuku itu semakin keras mengalun dari speaker. Trak! 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 Suara itu seakan mengebor gendang telinga Dimas. Kepalanya pusing. Rasa takut, panik, lelah, dan beban pikiran soal ibunya bercampur aduk menjadi satu emosi yang tak terkendali, marah. Dimas kehilangan akal sehatnya. Peringatan Pak Nono, sang satpam senior, tentang larangan mistis kantor, itu menguap begitu saja dari ingatannya. Jangan pernah sekalipun kamu ketuk layarnya buat benerin. Persetan dengan larangan. Dimas cuma mau suara bising itu berhenti. Dia cuma mau bayangan perempuan itu hilang dari hadapannya. "Diam!" teriak Dimas dengan suara serak. Dalam satu gerakan refleks yang dipenuhi keputusasaan, Dimas mengepalkan tangan kanannya dan menghantamkannya keras-keras ke kaca monitor nomor 4. Brak! Buku-buku jarinya menghantam layar dengan keras. Seketika itu juga, layar monitor nomor 4 mati. Padam. Menjadi hitam pekat. Suara bising dan ketukan kuku dari speaker itu juga lenyap seketika. Hening. Hanya terdengar suara napas Dimas yang memburu. Dadanya naik turun. Dia menatap buku-buku jarinya yang memerah. "Berhasil!" bisiknya pelan. "Cuma TV rusak." Namun kelegaan itu hanya bertahan selama 3 detik. Karena sedetik kemudian, di tengah kesunyian ruang security yang mencekam itu, terdengar sebuah balasan. Tok, tok, tok. 3 ketukan lambat. Sangat jelas. Tapi ketukan itu tidak berasal dari layar monitor di depannya. Suara itu berasal dari belakangnya. Tepat dari kaca jendela besar ruang security yang berbatasan langsung dengan lobi utama yang gelap gulita. Jarak kaca itu hanya beberapa jengkal dari punggung Dimas. Darah Dimas seakan membeku. Bulu kuduk di tengkuknya berdiri kaku bak tersengat listrik. Dia tidak berani bernapas, apalagi menoleh ke belakang. Belum sempat otaknya memproses apa yang sedang terjadi di belakang punggungnya. Jepret! Suara saklar utama yang turun bergema keras ke seluruh gedung. Dalam sekejap mata, seluruh lampu di ruang security mati. 16 layar monitor padam bersamaan. Lampu lorong di luar juga mati. Listrik satu gedung putus total. Gelap gulita yang pekat, sepekat tinta, menelan Dimas bulat-bulat. Ini bukan sekadar mati lampu biasa. Udara di ruangan itu seketika berbau anyir darah yang luar biasa menyengat, membuat Dimas nyaris muntah. Dan di tengah kegelapan total itu, di mana Dimas bahkan tidak bisa melihat jari tangannya sendiri,
dia mendengar suara lain. Dari arah lobi, pintu ruang sekuritinya yang tadi dia kunci perlahan-lahan berderit terbuka. Kriet! Lalu disusul oleh sebuah suara yang akan menghantui Dimas seumur hidupnya. Plak! 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 Suara langkah kaki. Langkah kaki telanjang yang basah menapak di atas lantai keramik ruang security. Perlahan, tapi pasti, melangkah masuk mendekati tempat Dimas duduk membeku. Pernah merasa ketakutan sampai tubuhmu rasanya menolak perintah otak? Otakmu teriak, "Lari!" Tapi kakimu malah kaku kayak dicor semen. Itulah yang terjadi sama Dimas. Di tengah kegelapan total itu, suara langkah kaki basah yang mendekat membuatnya kehilangan akal sehat. Insting bertahannya akhirnya mengambil alih. Dengan sisa-sisa tenaga, Dimas menjatuhkan dirinya dari kursi dan merangkak cepat masuk ke kolong meja kerjanya. Dia meringkuk, menggulung tubuhnya sekecil mungkin bak bayi dalam kandungan. Kedua tangannya membekap mulut dan hidungnya sendiri, takut suara napasnya yang ngos-ngosan terdengar oleh siapapun yang baru saja masuk ke ruangannya itu. Tangan kirinya menggenggam erat senter besar, tapi dia tidak berani menyalakannya secara penuh. Dia hanya menutup kaca senter dengan telapak tangannya, menyisakan sedikit celah cahaya merah redup yang menembus sela-sela jarinya. Plak! 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 Langkah kaki itu semakin pelan dan berhenti, tepat di depan meja security tempat Dimas bersembunyi. Dari celah cahaya senter yang redup itu, Dimas memberanikan diri melirik ke arah lantai. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Matanya membelalak lebar. Di atas lantai keramik putih itu, terlihat genangan air berwarna gelap. Baunya, ya Tuhan, baunya sangat amis. Campuran antara bau darah kering dan lumpur busuk. Dan di tengah genangan itu, berdirilah sepasang kaki. Kaki yang sangat pucat, nyaris seputih kapas, tapi dengan urat-urat kebiruan yang menonjol. Ujung gaun merah marun yang basah kuyup menjuntai, menyapu lantai tepat di atas mata kaki pucat itu. Yang bikin Dimas makin mau gila, kaki itu tidak menapak sempurna di lantai. Tumitnya sedikit terangkat, seolah sosok itu sedang melayang tipis di atas genangan air. Air mata Dimas menetes deras. Dia menggigit bibirnya sampai berdarah menahan teriak. Tiba-tiba, suasana jadi hening. Sosok itu tidak bergerak. Namun sedetik kemudian Dimas merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk leher belakangnya. Hawa dingin itu turun ke telinganya. Sesuatu yang sedingin es baru saja menunduk, menjejalkan wajahnya tepat di samping meja, mencari posisi Dimas. Lalu, terdengar suara embusan napas yang panjang dan serak tepat di telinga kanan Dimas. Dimas nggak tahan lagi. Pertahanan mentalnya hancur lebur. Dengan teriakan tertahan, dia mendorong kursi di depannya dengan kasar, merangkak keluar dari kolong meja, dan berlari membabi buta menembus kegelapan ruang security. Dia menabrak pintu, terjerembab ke lantai lobi utama gedung yang gelap gulita. Dimas merangkak, lalu kembali berdiri, berlari pincang menuju pintu kaca utama gedung. Dia mendorong gagang pintu dengan panik. Terkunci. Pintunya terkunci sistem otomatis karena mati listrik. Dimas memukul-mukul kaca tebal itu. "Tolong! Tolong!" teriaknya putus asa. Suaranya menggema kosong di lobi yang luas dan sunyi itu. Tenaganya habis. Dimas merosot, bersandar di pilar beton dekat pintu masuk. Dia memeluk lututnya di tengah kegelapan lobi. Dadanya sesak. Di titik inilah, monolog paling menyakitkan dalam hidupnya terjadi. Sebuah keputusasaan dari seorang anak rantau yang merasa sudah berada di ujung jalan. "Maaf, Bu," batin Dimas menjerit pilu. "Dimas nggak bisa pulang. Kalau Dimas mati di sini malam ini, siapa yang bakal bayar rumah sakit ibu besok? Siapa yang bakal nyuapin ibu makan? Tuhan,
Tolong, kalau memang nyawaku mau diambil sekarang, tolong jangan siksa aku. Tapi tolong sembuhkan ibuku. Dimas memejamkan mata rapat-rapat. Dia pasrah, dia menyerah. Dia menunggu kuku-kuku panjang itu mencabik lehernya, atau tangan dingin itu mencekiknya dari belakang. 1 detik, 2 detik, 10 detik berlalu. Tidak terjadi apa-apa. Hanya ada hawa dingin yang masih membeku di udara. Tapi, aura mencekam yang tadi seakan mencekik lehernya perlahan mulai memudar. Dengan napas yang masih tersengal, Dimas membuka matanya perlahan. Dia memberanikan diri mengangkat senternya dan menyalakannya. Cahaya putih terang langsung membelah kegelapan lobi. Dia menyapu lobi dengan cahaya senter, lalu arah cahayanya berhenti pada kaca besar pilar di depannya. Kaca itu memantulkan keadaan di belakang Dimas. Mata Dimas terbelalak. Sosok perempuan bergaun merah itu ada di sana. Berdiri hanya beberapa meter di belakangnya. Wajahnya masih tertutup rambut panjang yang basah dan berantakan. Kulitnya sepucat mayat. Namun, hal yang membuat Dimas membeku bukan lagi karena ketakutan yang buta, melainkan karena apa yang sedang dilakukan sosok itu. Perempuan itu tidak menyerangnya. Dia tidak mengejarnya. Dia hanya melayang diam. Perlahan, satu tangannya yang kurus dan pucat terangkat ke atas. Jari telunjuknya yang kaku teracung lurus ke depan. Dia menunjuk ke sebuah sudut gelap di ujung lobi. Dimas menelan ludah. Tubuhnya gemetar hebat, tapi entah dorongan dari mana, dia membalikkan badannya menghadap sosok itu. Perempuan itu tidak bergeming. Jarinya masih menunjuk ke arah yang sama, terus-menerus. Seperti sebuah perintah bisu. Dengan langkah gontai dan kaki yang masih gemetar parah, Dimas berjalan perlahan melewati sosok itu, mengikuti arah tunjukannya. Senter Dimas menyorot sudut lobi yang ditunjuk. Itu adalah area dekat meja resepsionis lama yang sudah tak terpakai. Di dindingnya tertanam deretan loker surat kayu tua, kotak pos internal gedung yang sudah berdebu dan usang, peninggalan sebelum gedung ini direnovasi 10 tahun lalu. Sosok itu menunjuk tepat ke satu loker pos di barisan paling bawah, sudut paling gelap, kotak nomor 07. Dimas berdiri di depan loker kayu yang sudah rapuh itu. Napasnya memburu, perasaannya campur aduk antara takut, ragu, dan rasa penasaran yang memuncak. Misteri kantor kosong Jakarta ini ternyata menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar penampakan. Dengan tangan kanan yang bergetar hebat, Dimas mengulurkan tangannya. Jari-jarinya menyentuh gagang kuningan loker kecil nomor 07 itu. Engselnya berkarat parah. Kriet, pintu loker kecil itu terbuka pelan. Bau debu dan kertas lapuk langsung tercium. Dimas mengarahkan senternya ke dalam lubang gelap itu. Di dalamnya kosong, kecuali ada satu benda tergeletak di sana. Dimas memasukkan tangannya, meraba dasar kayu yang berdebu tebal, dan menarik benda itu keluar. Saat sorot senter menerangi benda di tangannya, mata Dimas melebar. Jantungnya seakan berhenti berdetak untuk kedua kalinya malam itu. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Seluruh tubuhnya merinding hebat, bukan karena setan, tapi karena fakta yang baru saja menampar wajahnya. Benda itu membuat Dimas akhirnya mengerti semuanya. Benda yang ditarik Dimas dari tumpukan debu di dalam loker kayu itu adalah sebuah amplop coklat kecil. Kertasnya sudah menguning, rapuh, dan berbau apak. Di dalamnya ada selembar foto usang dan selembar kertas surat yang tintanya sudah pudar. Tangan Dimas bergetar hebat saat ia menyinari benda itu dengan senternya. Di foto tersebut tampak seorang perempuan sedang tersenyum manis. Dia sedang memeluk seorang anak perempuan kecil yang terbaring pucat di ranjang rumah sakit dengan selang infus di tangannya. Perempuan di foto itu mengenakan gaun merah marun.
Wajahnya sama persis dengan sosok mengerikan yang baru saja menerornya. Tapi di foto ini dia tampak sangat kelelahan. Kantung matanya tebal, senyumnya dipaksakan, namun tatapan matanya penuh dengan kasih sayang seorang ibu. Dengan napas yang masih memburu, Dimas membuka lipatan surat yang ada di balik foto itu. Tulisannya berantakan, seolah ditulis dengan sangat terburu-buru dan tangan yang gemetar. "Mbak, tolong sampaikan ke Nisa. Bunda janji pulang kampung habis proyek besar malam ini selesai. Maaf Bunda nggak bisa nemenin Nisa operasi besok pagi. Uangnya udah Bunda transfer ke rekening Mbak. Bunda sayang Nisa. Bunda janji ini lembur terakhir Bunda." Napas Dimas tercekat di tenggorokan. Matanya memanas. Air matanya menetes jatuh ke atas kertas usang itu. Tiba-tiba semua kepingan teka-teki gila malam ini masuk akal. Bau anyir darah, wangi melati, hawa dingin, dan ruang rapat lantai 7. Dulu, sempat ada cerita miring yang selalu ditutup-tutupi oleh manajemen gedung tua ini. Bertahun-tahun lalu ada seorang karyawati lantai 7 yang nekat lembur berhari-hari tanpa henti demi mengejar bonus. Dia butuh biaya besar untuk operasi anaknya di kampung, tapi dia memaksakan diri melewati batas wajarnya. Dia meninggal mendadak di meja kerjanya karena kelelahan kronis dan pecah pembuluh darah. Sendirian, di tengah malam, di ujung ruang rapat itu. Dia nggak pernah sempat pulang. Anaknya mungkin nggak pernah lagi melihat ibunya. Dan arwahnya terjebak di sana, terikat oleh rasa bersalah dan janji yang belum ditepati. Dimas menoleh pelan ke arah belakang. Sosok perempuan bergaun merah itu masih berdiri di sana. Tapi kali ini, hawa dingin yang mencekik itu hilang. Wajah pucatnya perlahan terangkat. Rambutnya sedikit menyibak, mata hitamnya yang kosong menatap Dimas dalam-dalam. Gak ada lagi seringai menyeramkan yang memanjang hingga ke telinga. Hanya raut wajah penuh kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Sayup-sayup, di tengah sunyinya lobi yang gelap gulita itu, Dimas mendengar sebuah bisikan lembut yang terbawa angin malam masuk ke telinganya. "Pulanglah, jangan sampai terlambat, sepertiku." Bersamaan dengan bisikan pilu itu, sosoknya perlahan memudar menjadi kabur, menyatu dengan bayangan, lalu lenyap sepenuhnya ditelan kegelapan. Sedetik kemudian, klik! Lampu seluruh gedung menyala terang benderang secara serentak. Mesin genset darurat di basement akhirnya berfungsi. Suara dengungan AC sentral kembali terdengar. Dimas jatuh terduduk di lantai lobi yang dingin. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, lalu menangis sejadi-jadinya. Tangisannya menggema di lobi kosong itu. Bukan menangis karena ketakutan, tapi karena tamparan keras di hatinya. Dia sadar hantu perempuan itu sama sekali nggak berniat mencelakainya. Dia marah karena Dimas menggebrak layarnya, tapi pada akhirnya dia cuma seorang ibu yang melihat pantulan dirinya pada diri Dimas. Mereka sama-sama anak rantau yang rela mempertaruhkan nyawa, kewarasan, dan waktu demi uang, sampai lupa bahwa waktu terakhir bersama orang tersayang nggak akan pernah bisa dibeli dengan uang lembur seberapapun besarnya. Pagi itu juga, saat matahari Jakarta baru sepenggalah naik dan lobi mulai ramai oleh karyawan, Dimas berjalan masuk ke ruang HRD. Dia meletakkan seragam satpam dan kunci masternya di atas meja. Dia mengetik pesan singkat ke komandan regunya. "Saya resign, dan saya mau pulang kampung hari ini juga." Siang itu, Dimas sudah duduk di kursi dekat jendela bus antar provinsi, menatap jalanan aspal yang perlahan menjauh dari kerasnya ibu kota. Uang memang penting, sangat penting. Tapi melihat ibunya masih bernapas, memeluknya, dan menghabiskan sisa waktu bersamanya, itu jauh lebih berharga dari apapun. Hatinya lega. Selesai, sudah urusannya dengan gedung sialan itu. Tapi, tunggu dulu, cerita ini belum benar-benar selesai. 1 minggu kemudian,
Di ruang security yang sama, ada satpam baru yang dipekerjakan untuk menggantikan Dimas. Namanya Anton. Orangnya masih muda, congkak, suka meremehkan, dan selalu tertawa kalau Pak Nono mengingatkan soal pantangan di gedung itu. Malam itu hujan turun rintik-rintik. Jam dinding menunjukkan pukul 01.45 pagi. Anton sedang duduk santai, menyandarkan kedua kakinya ke atas meja kerja sambil asyik bermain game di HP-nya. Di depannya, 16 layar monitor menyala menerangi ruangan sempit itu. Tiba-tiba, bzzz, monitor nomor 4 yang menyorot lantai 7 berkedip keras. Gambarnya berubah menjadi semut hitam putih, mengeluarkan suara statis yang sangat berisik dan memekakkan telinga. Krshk, zit. Anton berdecak sebal. Dia meletakkan HP-nya dengan kasar. Ah elah, CCTV rongsokan bikin kaget aja, rutuknya kesal. Tanpa pikir panjang dan tanpa mengingat peringatan apapun, Anton mengepalkan tangannya lalu, brak! Dia memukul kaca monitor nomor 4 itu dengan keras. Suara statis seketika berhenti. Gambarnya kembali jernih. Tapi sedetik kemudian, Anton membeku. Rokok yang terselip di bibirnya jatuh ke lantai. Darahnya seakan surut dari wajahnya. Di layar monitor lantai 7 itu, di sudut ruang rapat yang gelap gulita, berdiri sosok perempuan bergaun merah marun. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Tapi masalahnya, dia nggak sendirian. Tepat di sebelah perempuan itu, berdiri sosok laki-laki berseragam satpam. Posisinya membelakangi kamera CCTV. Lalu, perlahan-lahan, sosok laki-laki di layar monitor itu menoleh ke belakang, menatap lurus ke arah lensa kamera, menatap tepat ke arah Anton. Wajah laki-laki di layar itu adalah wajah Anton sendiri. Tapi, dengan kondisi mata melotot ngeri, wajah sepucat mayat, dan darah segar menetes dari sudut bibirnya. Sementara di ruang security, Anton yang asli mendadak merasakan hembusan napas es merayap tepat di tengkuk leher belakangnya dan terdengar suara tawa lirih seorang perempuan. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya sama Anton malam itu? Cuma dia dan sosok di lantai 7 yang tahu. Yang jelas, kalau kalian lagi kebagian shift malam dan lihat ada yang aneh di layar CCTV, mending kalian pura-pura nggak lihat, dan jangan pernah sekalipun mengetuk layarnya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah gedung mana di Jakarta yang menurut kalian auranya paling mirip kayak cerita ini. Jangan lupa share cerita ini ke teman kalian yang suka kebagian shift malam, biar dia nggak merasa sendirian.